Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Tamara dengan NIM 23042184. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sosial yang saya pelajari, yaitu behaviorisme. Tujuan kita mempelajari behaviorisme ini yaitu memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip behaviorisme. Lalu mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perilaku menurut pandangan behaviorisme. Selanjutnya, mampu menerapkan teknik-teknik behavioristik dalam memodifikasi perilaku. Dan terakhir, menunjukkan bukti bahwa perilaku dapat diubah melalui manipulasi lingkungan. Jadi materi yang pertama yaitu pengertian dari behaviorisme. Pengertian menurut Pak ahli yang pertama yaitu menurut B.F. Skinner. B.F. Skinner berpendapat bahwa behaviorisme yaitu pandangan bahwa semua tingkah laku manusia dapat dijelaskan dan diprediksi berdasarkan prinsip-prinsip dasar pembelajaran. Lalu menurut ahli yang kedua yaitu menurut John B. Wilson. John B. Wilson berpendapat bahwa behaviorisme berfokus pada tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Tingkah laku di sini yaitu tingkah laku yang dipengaruhi lingkungan, bukan hal-hal mental internal. Jadi, behaviorisme secara umum yaitu memandang tingkah laku manusia yang dibentuk melalui interaksi dengan lingkungan, terutama melalui proses pembelajaran dengan mengasosiasikan stimulus dan respon. Tingkah laku ini dapat diubah dengan memanipulasi stimulus dan penguatan. Tokoh-tokoh dari teori behaviorisme ini diantaranya yaitu B.F. Skinner dan John B. Wilson. Dalam behaviorisme, perilaku manusia dibentuk melalui proses pembelajaran dan penguatan. Perilaku yang diberi penguatan positif cenderung akan diulang. Sebaliknya, perilaku yang diberi penguatan negatif cenderung ditinggalkan. Behaviorisme sosial berperan penting dalam memberikan stimulus dan penguatan terhadap perilaku individu. Norma sosial dan sanksi sosial bekerja sebagai mekanisme penguatan perilaku yang diterima secara sosial. Behaviorisme juga mengkritik pendekatan introspektif dalam sosiologi dan menekan studi ilmiah terhadap perilaku sosial yang dapat diobservasi dan diukur secara kuantitatif. Asal-usul dari teori behaviorisme yang pertama, psikologi behaviorisme. Psikologi behaviorisme muncul pada awal abad 20 yang dipelopori oleh John B. Watson dan B.F. Skinner. Mereka menekankan bahwa perilaku manusia harus diteliti secara ilmiah dan objektif dengan menganalisa hubungan antara stimulus dan respon. Asal-usul yang kedua itu positifisme. Behaviorisme ini dipengaruhi oleh positifisme yang menekankan pendekatan ilmiah dan data empiris untuk mempelajari fenomena sosial. Yang ketiga yaitu fungsional struktural. Tokoh yang mencetus teori ini yaitu Talcott Parsons. Talcott Parsons berupaya mengintegrasikan behaviorisme ke dalam analisis
struktur sosial. Yang keempat yaitu teori pertukaran sosial, menganalisis perilaku sosial berdasarkan pada perkembangan untung rugi, biaya, dan keuntungan. Yang kelima itu behaviorisme radikal. B.F. Skinner mengembangkan behaviorisme radikal yang sangat menekankan determinisme lingkungan dan meminimalisasi faktor internal individu. Ini berpengaruh pada sosiologi perilaku di era modern. Contoh kasus yang dapat kita ambil dari behaviorisme yang pertama itu kenakalan remaja. Kenakalan remaja di sini seperti tawuran, minum minuman keras, dan lain-lain. Kenakalan remaja ini merupakan penguatan negatif yang cenderung harus dijauhi. Kenakalan remaja juga dapat disebabkan atau faktor utama yaitu lingkungan yang tidak baik. Yang kedua contoh kasusnya yaitu konformitas. Kesesuaian perilaku seseorang dengan kelompok bisa dijelaskan melalui tekanan kelompok sebagai stimulus dan penerima sosial sebagai penguat. Yang contoh kasus yang selanjutnya itu pemberian sanksi. Pemberian sanksi yang tegas terhadap perilaku menyimpang dari seseorang dapat menjadi penguat negatif sehingga mengurangi pelanggaran norma. Jadi itu pemaparan materi behaviorisme dari saya. Materi saya hari ini referensi buku dari Sosiologi Suatu Pengantar karya Soeharjono Soekarno halaman 42 sampai 44. Buku yang kedua dari Pengantar Sosiologi karya Damsar halaman 89 sampai 90. Dan referensi saya yang ketiga itu buku Sosiologi karya John J. Mansionis halaman 18 sampai 35. Jadi sekian pemaparan materi saya tentang behaviorisme. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.